Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya anak-anakku sekalian pada hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat semuanya. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa bareng-bareng, Ge. Berdoa dimulai, dipimpin oleh anakku Arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, hari ini Bu Yuli akan menerangkan tentang hudud dan hikmahnya. Mungkin dari anak-anakku sekalian ada yang mau menjelaskan sedikit atau presentasi sedikit tentang hudud dan hikmahnya. Ada? Tidak ada, Bu. Belum tahu, Bu. Berarti kalian belum belajar, ya? Saya akan lanjutkan tentang hudud dan pengertiannya hudud. Hudud itu adalah had. Had itu adalah hukuman, di mana memisahkan salah satu barang agar tidak tercampur dengan barang yang lain. Maksudnya, hukum-hukum itu tersendiri. Misalkan ada hukum waris, ada hukum zina, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud. Hitungan hubungan kilo. Guys, mari dhuwur kono. Aku Maaf. Kenapa, Bu? Screen share. Tapi screen share berubah. Jaringan ya Allah, sini kita lihat jaringan. Untuk mengatasi anak-anak sebentar. Oke, Bu Guru akan lanjutkan tentang pengertian hudud. Hudud adalah jamak dari had. Had, ada yang tahu had itu apa? Ada yang tahu? Enggak tahu, Bu. Enggak tahu, Bu. Had itu Monggo adalah dijelaskan, Bu. hukuman. Makanya di sini ada hudud, berarti hudud itu adalah memisahkan satu barang dengan barang yang lain. Misalnya hukum waris itu beda dengan hukum zina. Hukum zina beda dengan hukum mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Jadi nggak sama anak-anak. Nanti kalau sama sulit untuk membedakan. Makanya ada hudud. Sudah paham di sini tentang hudud? Iya, Bu. Oke, saya akan pindah untuk materi selanjutnya. Yaitu dalil-dalil yang ada pada hudud atau dasar-dasar hudud. Yang pertama ada dalil Al-Quran, yang kedua ada dalil hadis. Dalam dalil Al-Quran ini ada pada surat Al-Maidah ayat 38 yang menjelaskan tentang hukum potong tangan bagi pencuri. Di sini pencuri banyak kriterianya ya anak-anak. Nanti anak-anak bisa menganalisis sendiri. Pencuri itu kayak apa dan jenis-jenis pencuri itu seperti apa, bisa analisis sendiri. Yang kedua, surat Al-Maidah ayat 33 yang menjelaskan tentang hukum bagi orang yang melakukan hiraba. Apakah itu hiraba? Nanti Bu Guru jelaskan. Yang ketiga, surah An-Nur ayat 2 menjelaskan hukuman cambuk bagi orang yang berzina. Baik itu zina muhson maupun zina ghairu muhson.
Yang keempat, surah An-Nur ayat 4 menjelaskan tentang hukum bagi pelaku gazab. Nanti gazab ini bisa kalian lihat referensi di buku lain, nanti kalian jadikan makalah atau apalah. Yang kedua adalah dalil hadis. Sekarang saya minta anakku Nikmat untuk membacakan surat Al-Maidah ayat 38. Silahkan dibaca. Baik, Bu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakal. Mohon maaf. Kok hilang-hilang? Mohon maaf. Sekali lagi, Ibu Guru kemana aja Ibu Guru nih? Iya, mohon maaf. Soalnya tadi ada gangguan, ada anak yang sakit, jadi Bu Guru urusin terlebih dahulu. Lanjut anakku Nikmah untuk membacakan kembali. Itu, Bu. Tidak kelihatan Maaf, itu Bu. apa? Ayatnya itu loh nggak apa? Digeser nggak Bu, digeser Bu. Kalingan ini, kalingan apanya? Kalingan kehalang ini kameranya teman-teman ini loh nggak kelihatan. Bisa digeser Ibu Guru. Itu bisa Ayatnya. digeser nggak di bawah kan? Itu asariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam. Itu semuanya. Itu nggak kelihatan bukan kehalang ini. Wallahu azizun hakim. Nakalan. Nakal. Artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri. Apa balik dari depan aja? Itu Bu Yuli. Bagaimana? Tadi saya belum baca tadi. Belum baca ini tadi loh suratnya nggak kelihatan saya yang depan ini yang Ibu kan Guru bisa digeser Ibu Guru. layarnya ini loh jenengan Layarnya geser. Bu. Ayatnya kepotong tuh Bu. Nggak Bisa kelihatan digeser Ibu Guru. Tidak, Bu Guru aja yang membacakan, tak lagi saya nyuruh kalian. Siap Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Wallahu azizun hakim. Yang mana artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri harus dipotong tangannya sebagai balasan bagi mereka yang mengerjakan kejahatan, dan itu adalah siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi kalau ada orang yang mencuri harus dipotong, tapi karena di negara kita adalah negara demokrasi, maka kita juga mempunyai hukum-hukum yang ada di negara kita. Jadi dipadukan antara hukum syariat Islam dengan hukum yang ada di negara kita. Paham anak-anak? Insya Allah Bu. Insya Allah paham Bu. Paham Bu. Untuk selanjutnya yaitu surat Al-Maidah ayat 33 yang menjelaskan tentang hukuman bagi orang yang melakukan hirabah atau Hibarah. apa ya hirabah ya? Ibarat. Mencelah atau mencaci maki. Tolong anakku Arifin dibaca. Itu kurang jelas itu Bu Guru. Tertutup Kurang layar jelas Bu. apa tidak bisa baca Al-Quran? Bukan Bu. layarnya. Tertutup Ibu. Tertutup Bu Guru. Iya Bu. Walladzina tabu. Apa itu? Waladzi itu Bu ya. Illalladzina tabu. Illalladzina tabu. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya anakku Arifin ini belum lancar bacanya Al-Qur'annya nggih. Iya Bu. Oke, Butuh bimbingan Bu. belajar lagi ya anakku ya, ngajinya yang sekep. Coba ke anakku Tami dibacakan. Oke Bu.
Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Pinter ya. Alhamdulillah, ngajinya bagus sekali. Oh, Ditiru indah. kan aku Sekali. ya. Jangan main layangan terus. Iya Bu, siap Bu Guru. Coba dibaca artinya. Ya, Artinya, kecuali orang-orang yang taubat atau di antara mereka sebelum apa ini Bu Guru? Kita bisa baca juga, belum Belum belajar. mereka Bisa kamu Bu. dapat Butuh bimbingan terus Bu. Ya, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di sini untuk surat-surat selanjutnya yaitu surat An-Nur ayat 2 dan surat An-Nur ayat 4 itu Bu Guru jadikan PR buat kalian semua. Cari itu di Al-Quran atau referensi manapun. Setelah itu nanti kalian presentasikan atau bacakan di depan kelas. Paham anak-anak? Siap, paham Bu. Ya, Bu Guru. Selanjutnya tentang perbuatan dengan sanksi hudud. Jadi perbuatan sanksi hudud itu ada tahu? Ada berapa? ada 5 Ibu. Ada 5. Nah, ya. Monggo, Inaya, apa saja yang pertama? Yang pertama zina, Bu. Apa zina? Zina yaitu melakukan hubungan intim bukan dengan mahramnya, Bu. Pinter sekali. Jadi, makanya kenapa Allah itu menyuruh kita untuk menikah. Nah, betul Ibu Guru. Soalnya takut terjadi hal-hal seperti ini zina. Karena zina itu ada 2. Apa? Zina mukson dan zina ghairu mukson. Ghairu muson, Mantap, Bu. Bu. Kan oleh orang yang sudah bersuami Ghairu dan muhsan. beristri dan yang masih remaja. Ya. Yang kedua, syarikah, yaitu mencuri baik benda maupun barang yang lain. Jadi yang namanya mencuri, ya barang walaupun barangnya secuil itu sudah dikatakan sebagai mencuri. Nggak usah Mencuri. banyak. Misalkan Arifin lagi, maaf Arifin, lupa. Misalkan main layang-layang, terus bolanya itu habis, lalu ngambil sedikit bola dari temannya, itu juga dinamakan sebagai mencuri. Mencuri. Yang ketiga, Mencuri. gasap. Apa gasap itu? Ada yang bisa? Gosap. Ya. Apa ya, Bu? Meng- Pinjam enggak bilang itu toh, Bu? Minjem tidak bilang. Qazaf. Bukan Qazaf anak itu Inaya. mencaci ya. Iya, Gasap, Bu. pinter anak Gasap. Inaya. Ya, Gasap Bu. iya, mencaci atau mengolok-ngolokkan orang lain walaupun itu hanya candaan ya. Misalkan anak Inaya bilangnya, gendut sekali yang namanya Arifin ini loh. Itu namanya mencaci. Itu juga gasap. Ya, jadi tidak Dikena- boleh ya. Karena Dikena terus saya Bu Guru. Iya, tapi kebalik, Pak. iya, soalnya nggak bisa baca Quran, makanya saya sebut terus. Iya Bu. Yang keempat, Betul Bu. hirabah. Hirabah adalah perampokan atau merampok harta perang. Bagaimana Bu? Sekarang kan tidak ada peperangan. Nah, Sekarang tidak ada peperangan ya. iya. Jadi karena tidak ada peperangan, merampok itu yang merampok itu. Jadi bedanya mencuri dengan merampok. Kalau mencuri itu Kayak begal orangnya gitu, Bu hanya Guru. satu dan sembunyi-sembunyi. Tapi kalau merampok itu orangnya banyak, secara terang-terangan dan sudah di schedule gitu. Jadi beda mencuri dengan Sudah merampok. direncanakan. Iya. Itu ya, Bu. Yang kelima adalah surbul homar. Surbul homar ini adalah minuman keras yang memabukkan dan menghilangkan kesadaran. Tapi di zaman sekarang, di zaman milenial ini ya, di zaman alpha atau zaman Z, itu banyak sekali surbul homar.
Yang pertama ada narkoba, terusan ada apa lagi ya? Soalnya Bu Guru. Sabu-sabu. Oh iya, sabu-sabu. Pokoknya sesuatu yang bikin kesadaran kita itu hilang. Heroin. Oh iya betul 100. Apa suka mengkonsumsi nih kok hafal? Naudzubillah. Bilang maaf, bercanda Bu Guru anak-anak. Jika mendengarkan berita Bu Guru. Oh pinter. Jadi ya ilmu itu anak-anak bisa didapat dari mana saja, bukan hanya dari Bu Guru menjelaskan. Bisa kalian semua ngambil di laptopnya, dibuka HP-nya, cari beberapa referensi di situ. Bagus, anakku Nikmah. Yang lain ikuti, nggih. Oke, Bu. Oke, Bu Guru. Pelajaran selanjutnya yaitu tentang hikmah adanya hudud. Nah, ini kenapa ada hudud? Ini ada hikmahnya. Yang pertama, kita akan terhindar dari perbuatan keji dan kejahatan. Jadi kita itu apa ya? Mikir dulu, mau berbuat kejahatan, mikir dulu tentang hukumannya. Yang kedua, melindungi hak milik dan kehormatan seseorang di mata masyarakat. Jadi milik kita itu aman dan barang kita juga aman gitu. Dan kita yang mau nyuri pun masih berpikir bagaimana nanti barang-barang kita itu kalau pas di nisab besok. Makanya ada hudud. Yang ketiga, menjaga keharmonisan dalam pergaulan di masyarakat. Tentu, karena kalau di masyarakat sekitar itu ada orang-orang yang melakukan perbuatan sanksi hudud, maka masyarakat akan resah. Benar nggak? Oke, Bu. Mereka akan ketakutan, takut barangnya hilang. Itu apa ya? Pokoknya nggak aman lah masyarakat di tempat itu. Makanya hindarilah perbuatan hudud. Yang keempat, mewujudkan keadilan berdasarkan hukum yang diridhoi oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh bikin hukum sendiri. Misalkan ada pencuri atau zina moro-moro dilempar, enggak. Karena kita juga punya hukum syariah, juga punya hukum negara. Jadi dua-duanya dipakai. Tidak boleh main hakim Sendiri. Ya. Paham semuanya, Nana? Alhamdulillah paham, Bu. Insya Allah Bu. Alhamdulillah kalau paham. Ada yang perlu ditanyakan dari penjelasan Bu Guru tadi? Alhamdulillah tidak ada, Bu. Cukup jelas, Bu. Belum. Tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, Tidak, Bu. berarti semuanya Semua sudah jangan paham Bu. lupa. Tugas dari Bu Guru apa? Yang tadi ya. Lupa, Bu. Menganalisis, Beda. menganalisis surat tadi ya Bu Guru ya. Ya, betul. Yaitu kalian mencari dan menulis surat Mencari. Tur Oh, mencari surat. dan ayat 4. Setelah itu, kalian presentasikan di depan temannya pada pertemuan selanjutnya. Berikutnya. Yang akan datang. Nggih, Bu, nggih. Oke, Bu. Slide selanjutnya. Oke, anak-anak. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Jangan lupa pekerjaannya. Terima kasih semuanya. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini akan bermanfaat buat diri kita. Bisa kita praktekkan pada masyarakat umumnya. Bu Guru akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. bareng-bareng. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama anakku.